Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu wal barakah ala khairil khalqi ajma'in, khatamil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, ayyuhal hadirun, ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما أمر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para jamaah sekalian, kaum muslimin yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan khususnya, yang semoga senantiasa diberi tambahan oleh Allah berupa ilmu dan pemahaman terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang benar. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan sampai detik ini dengan berbagai macam bentuknya, dan dengan nikmat yang sangat banyak bersamaan dengan sedikitnya ibadah kita kepada Allah, bersamaan dengan banyaknya kekurangan-kekurangan kita dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun, Ghafurun Rahimun, lagi Maha Penyayang. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan pujian paling tinggi, yaitu pujian karena memang Allah satu-satunya pemilik al-asma'ul husna, seluruh nama-nama yang terbaik, yang mana setiap nama itu mengandung sifat-sifat yang sebagaimana Allah katakan tentang dirinya sendiri, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dalam sifat-sifatnya, dalam zatnya, dan dalam perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan satu lagi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita masih berada dalam 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini juga kenikmatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Pada rakaat pertama tadi saya baca ayatnya, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, di mana amal-amal soleh pada hari tersebut sangat amat dicintai oleh Allah, bahkan lebih utama, lebih afdal, lebih utama daripada jihad fi sabilillah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kecuali yakni tidak ada yang bisa menandingi amalan seseorang yang dia berangkat jihad, berjuang di jalan Allah, lalu dia tidak kembali dengan apapun juga, yaitu
dia telah mati syahid, dia telah mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keimanan, itulah keimanan saudaraku kaum muslimin. Keimanan itu bukan hanya ucapan saja, bukan hanya yang diucapkan oleh lisan kita saja, tapi keimanan itu harus ada bukti dan terlihat pada pengorbanannya. Jadi iman itu bukan hanya ucapan, tapi butuh bukti dan pengorbanan. Dalam hadis tadi kita mengetahui sama-sama bahwa orang itu tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari awal masuk padanya hari ini. Makanya yang paling utama adalah jika menyembelih, siapa yang ingin menyembelih hewan kurban, mempersembahkan kurbannya kepada Allah dengan keyakinan rububiyah, ya, niatnya benar-benar persembahan kepada Allah, di samping niat yang lain untuk membagi-baginya, misalnya untuk fakir miskin, tetangganya atau lain sebagainya. Tapi jangan lupa niat utamanya persembahan untuk Allah kurban itu, ya, yang paling besar pahalanya pada hari ini. Para salaf kita, mereka yang paling salaf adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menyembelih setelah salat Idul Adha selesai, rangkaian salat Idul Adha selesai, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Ya, ini pahalanya pun tambah lagi, lebih besar lagi. Tapi banyak orang sekarang mewakilkan kepada DKM, tidak mengapa. Tapi kalau mau lebih besar pahalanya, sembelih sendiri pada hari ini, jangan ditunda besok, karena banyak yang nunda besok, bukan begitu? Iya Pak ya? Tapi kalau mau pahalanya luar biasa besarnya, hanya Allah saja yang tahu kelipatannya, 700 kali lipat atau lebih, atau suka-suka Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung keikhlasan orang tersebut, tergantung kurbannya, dia persembahkan yang terbaik atau tidak, pahalanya luar biasa itu. Maka pada hari ini, karena masih dalam 10 hari pertama bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, bulan haram, di antara bulan haram. Baik, itu yang pertama. Tema kita sebagaimana yang saya katakan tadi, iman itu bukan hanya ucapan saja, tapi dia butuh bukti dan pengorbanan. Maka itu Allah abadikan, Allah abadikan dan sengaja diulang-ulang. Pada khutbah Idul Adha biasanya sengaja diulang-ulang kisah yang Allah abadikan, kekasih tercintanya Nabi Ibrahim, kakek buyutnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barak. Allah abadikan. Kenapa? Karena beliau memang telah membuktikan keimanan beliau dengan sebenar-benar bukti, tanpa lagu sedikit pun. Beliau tidak diminta mengorbankan sapi, kambing, unta, tapi beliau diminta mengorbankan anaknya yang sudah 86 tahun kurang lebih beliau tunggu-tunggu rezeki berupa anak. 86 tahun beliau tunggu kurang lebih, dengan doa semisal Rabbi habli minas salihin. Setelah diberikan anak, lalu anak itu yaitu Nabi kita yang mulia, kakek buyutnya Rasulullah juga, Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam, sedang dewasa, beranjak dewasa, di mana seorang orang tua, terutama bapak, sedang bangga-bangganya, sedang senang-senangnya melihat anaknya yang tumbuh dewasa. Lalu Allah perintahkan untuk mengorbankan anaknya untuk bukti imannya. Dan kita setelah Nabi Ibrahim, umat setelah Nabi Ibrahim, terutama kita umat Nabi Muhammad, Allah tahu kita nggak akan bisa mengorbankan anak kita, nggak akan mampu. Jangankan anak, mobil saja nggak mampu.
mobilnya mewah, bahkan lebih dari satu, tapi untuk haji pilih yang antri, padahal dia misalnya masih mampu yang langsung, tapi pilih yang antri, yang murah. Apakah demikian pengorbanan keimanan? Maka tanyalah diri kita sendiri, ya. Lihatlah Nabi Ibrahim, ya. Jadi kita tidak mampu mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Allah mensyariatkan bagi umat Nabi Muhammad mengorbankan hewan-hewan kurban. Imma onta, yang paling utama adalah onta kalau sendirian. Yang kedua adalah sapi kalau sendirian. Yang ketiga adalah kambing atau domba, dan memang harus sendirian, tidak boleh patungan. Ini yang lebih utama. Jadi kalau sendiri, utamanya adalah menurut sebagian ulama adalah kambing atau domba. Allah hanya memerintahkan kita berkorban dengan itu. Tapi orang-orang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah masih saja berpikir, mikir-mikir dulu ketika mengeluarkannya. Ya subhanallah. Maka itu orang seperti itu harus mempertanyakan keimanannya. Ya, apakah sudah benar keimanan itu? Ya, di mana bukti keimanannya? Para jemaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Dan yang lebih penting juga perlu kita pahami bersama bahwa iman bukan hanyalah ucapan, tapi butuh bukti dan pengorbanan. Di antara yang paling harus kita perhatikan untuk membuktikan keimanan kita dan harus melakukan pengorbanan untuk itu adalah mempelajari agama yang mulia ini, mengilmui agama yang mulia ini. Bagaimana orang-orang itu dikatakan imannya sempurna, imannya tinggi, kalau dia tidak mau mengorbankan waktunya untuk belajar agama? Padahal seminggu sekali diundang ke masjid, tidak mau datang juga. Padahal pengorbanannya cuma sedikit, 1-2 jam saja, untuk duduk bersimpuh, bertawadu, rendah hati di hadapan Allah, berniat atau tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah kamu, kata Allah. Berilmulah kamu, kata Allah. Berilmulah kalian, yakni belajarlah agama ini. Ini juga bentuk pengorbanan. Para ulama terdahulu luar biasa pengorbanannya untuk ilmu. Mereka rela safar ribuan kilometer demi satu hadis saja, demi satu hadisnya kekasih tercinta Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang sekarang katanya cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Al-Quran, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan para sahabat Nabi, tapi tidak mau mempelajari ilmu yang ada pada mereka. Maka ketahuilah, iman itu bukan hanya ucapan, tapi butuh bukti dan pengorbanan. Dan Allah akan menilai itu, dan Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban kita semua kelak di hadapannya. Maka perhatikanlah saudaraku kaum muslimin, itulah pengorbanan dan bukti cinta kita kepada Islam ini. Kita cinta kepada saudara-saudara kita, seluruh kaum muslimin pada umumnya, dan terkhusus sekarang saudara-saudara kita di Palestina. Jangan pernah lupakan mereka dalam doa kita, dan jangan pernah menganggap remeh doa. Doa adalah senjata seluruh kekasih Allah. Doa adalah senjata seluruh hamba-hamba Allah. Doa adalah senjata seluruh orang-orang mukmin. Maka sekali-kali jangan pernah menganggap remeh doa. Setiap hari kita doakan kaum muslimin, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, agar Allah memberikan jalan yang terbaik bagi mereka. Dan sekarang kita melihat alhamdulillah perkembangan luar biasa, nikmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Suriah. Allah berikan mereka kemerdekaan.
dari penjajahan kaum yang sungguh busuk, sungguh najis, yaitu kaum Syiah Batiniyah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad. Yang orang-orang Syiah itu, orang-orang Syiah seperti itu, orang-orang Syiah Rafidah itu adalah orang-orang yang murtad, bukan Islam. Wallahi, orang-orang Syiah Rafidah itu bukan Islam. Mereka itu kafir. Kenapa? Karena di kitab mereka sendiri mereka mengatakan, yaitu dalam kitab Faslul Khitab fi Tahrif Kitab Rabbil Arbab, ada 1500 riwayat kurang lebih ada 1500 riwayat. Mereka orang-orang Syiah mengatakan Al-Quran yang ada sekarang sudah dirubah-rubah oleh sahabat-sahabatnya Muhammad, lalu mereka melaknat sahabat-sahabat Nabi. Apakah orang seperti itu masih dikatakan orang Islam? Ya jamaah, apakah orang-orang seperti itu masih bisa dikatakan orang-orang Islam? Al-jawab, la, tidak sama sekali. Balhum kuffar, bahkan mereka itu adalah orang-orang kafir. Aduwuna, mereka itu musuh yang nyata bagi kita. Aduwunal mubin. Ini juga perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita. Ini adalah ilmu, dan ilmu itu sekali lagi butuh pengorbanan, saudaraku kaum muslimin, pengorbanan waktu, harta, dan yang lain sebagainya. Maka contohlah para salaf kita. Sekali lagi, bahwa iman itu adalah bukti nyata dan pengorbanan, bukan hanyalah ucapan di lisan kita. Semoga bermanfaat. Tidak berlama-lama saya khutbah, kasihan ibu-ibu kepanasan ntar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbal alamin, ya Dzal Asma'il Husna, wahai Allah, Engkaulah pemilik satu-satunya Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terindah, nama-nama yang terbaik, dengan sifat-sifat-Mu yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Innaka Rabbul Alamin, ya Allah, sungguh Engkau adalah Rabbul Alamin, la ilaha illa Anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilaha illa Anta, inna kunna minadh zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina muslimin warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya rabbana unsur ikhwanana alladhina ظلموا في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي الشام عامة، إنك ولي المؤمنين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.